berhenti. Kata Nabi, karena disambut masing-masing ingin ketempatan, berebut. Nabi pemimpin yang akan mendatangkan kebaikan, pemimpin besar disambut luar biasa. Beda dengan di Mekah, di Mekah diusir. Di sini disambut meriah. Masing-masing orang, apalagi yang punya rumah luas, punya tanah luas, ingin rumah atau tanahnya ketempatan. Tapi Nabi memberikan solusinya sangat cerdas. Kata Nabi, biarkan untaku yang akan menentukan. Di mana untaku berhenti, disitulah aku bersinggah. Nah, jadi begitu masuk kota, Nabi turun, untanya terus jalan. Ternyata berhenti di sebuah rumah. Nah, Allah tokoh itu namanya Abu Ayyub. Lalu dikenal dengan Al-Ansori, sahabat Ansor. Nah, Abu Ayyub itu jadi pejuang dan makamnya bukan berada di Madinah, ada di Istanbul, di Konstantinopel, di Istanbul lah sekarang. Bapak kalau berada di Istanbul, beberapa mil dari Masjid Biru itu akan dicari mudah, ada masjid, ada komplek pendidikan, itu Abu Ayyub Al-Ansori. Maka Nabi menetap sementara di tempat Abu Ayyub. Nah, kelak tempat Abu Ayyub ini dengan wilayah sekitarnya dibangun masjid yang kemudian dikenal dengan Masjid Nabawi. Begitu. Nabi menyusun strategi lanjutan. Ada 6 langkah strategis Nabi. Yang pertama, bangun masjid. Melanjutkan tadi di masjid di daerah penyangga, Masjid Quba. Sekarang masjid di ibu kota. Kelak akan di ibu kota. Sekarang belum menjadi ibu kota. Di pusat kota aja. Kota kecil yang dari posisinya strategis. Nah, modalnya salah satunya tanah dari Abu Ayyub. Bukan hanya dari Abu Ayyub, cukup banyak yang lain jadikan masjid. Untuk apa? Untuk 2 kegiatan. 1, membina sholat berjamaah. Awal waktu berjamaah di masjid. Jadi kaum muslimin dibina pikirannya, perasaannya, rohaninya, fisiknya dengan sholat. Nabi punya forum ngumpul. Setelah sholat dibuka pengajian. Nah, dalam pengajian ini ditanamkan 3 hal. 1, tauhid. 2, pelaksanaan fikih. 3, akhlak. Tasawuf. Tanamkan. Sewaktu-waktu bisa bermusyawarah tentang masalah-masalah sosial kemasyarakatan di masjid. Jamaahnya ternyata cukup banyak. Itu sahabat Ansor, ya waktu belum Ansor, penduduk pribumi dan pendatang yang ada di dalam kota dan yang di sekeliling Madinah pada datang walaupun jauh. Ada terutama untuk hari Jumat. Itu jadi terbina. Langkah berikutnya Nabi menyatukan. Nah, sistematis menyatukannya. Sekarang orang-orang muslim pribumi yang berasal dari Bani Awas dan Bani Khazraj oleh Nabi disatukan. Diganti nama Ansarullah. Dikenal sahabat Ansor. Artinya penolong-penolong Allah. Penolong Allah, penolong Rasul disatukan. Nama-lama dikubur dalam-dalam, mendem jero, sejero-jerone, sedalam-dalamnya tuh, karena konflik Awas dan Khazraj itu. Sekarang muncul nama baru, Ansor. Lalu nama kotanya diganti oleh Nabi, bukan Yasrib, tapi Al-Madinah. Madinah itu pusat peradaban. Al-Munawwarah yang mendapatkan cahaya. Cahaya apa? Cahaya wahyu, cahaya Al-Quran, cahaya Rasul, cahaya Islam.
Al-Madinah Al-Munawwarah. Setelah orang-orang Islam pribumi bersatu dalam nama baru Ansor, sekarang Ansor satukan dengan pendatang, dengan muhajiri. Jadi Nabi melakukan konsolidasi dan persatuan. Setelah itu satukan kaum muslimin dengan penduduk yang bukan muslim. Karena penduduk muslim itu ada dua, Yahudi dan politeisme, orang-orang musyrik. Orang musyrik Bani Aus dan Khazraj, tapi yang belum masuk Islam, masih dulur juga dengan Ashabat Ansor. Nah, lalu Nabi rumuskan sebuah konstitusi, tertulis lagi, namanya Mitsaqul Madinah. Misak itu perjanjian tertulis, karena perjanjian itu zaman itu hanya ada dua, yaitu al-wa'du, ini perjanjian lisan, al-ahdu, perjanjian lisan tapi yang lebih kuat, lisan dua-duanya. Nabi al-misak, perjanjian tertulis. Perjanjian apa? Untuk membangun satu kota untuk banyak agama. Satu kota Madinah, tapi untuk muslim, untuk Yahudi, untuk musyrikun. Jadi Nabi membangun kota bukan hanya untuk muslim, tapi juga untuk bukan muslim. Cuma bukan muslimnya kadang-kadang tidak setia, mengkhianati piagam Madinah. Seperti di kita mengkhianati Pancasila. Siapa yang mengkhianati? Yahudi dan musyrikun. Mereka pura-pura masuk Islam, yang kelak akan dikenal sebagai munafik. Saat itu belum dikenal. Begitu langkah-langkah Nabi. Jadi sistematis Nabi. Setelah itu Nabi mencoba memperbaiki ekonomi, bangun pasar. Nah, apa yang saya poin tadi menghadapi sistem ekonomi Yahudi yang tadi sudah disebutkan, ada 5. Berapa lama Nabi bertahan di sini? 10 tahun. Dari 622 sampai 632 Masehi. Jadi Nabi selama di Madinah sekarang punya 5 posisi. Kalau di Mekah hanya 2. Muhammad bin Abdullah Nabiun, seorang nabi. Rasulun, seorang rasul. Nah, ini di Mekah juga. Iya, ini 2. Tapi ada 3 tambahannya. Yang ketiga, kepala negara. Yang keempat, kepala pemerintahan. Yang kelima, panglima tertinggi angkatan perang. Tuh, ada konstitusinya, ada piagam Madinah. Dalam konstitusi itu 49 pasal. Pasal-pasalnya yang saya tidak hafal semuanya, tapi hafal garis besar saya bisa menjelaskan. Nah, salah satunya Yahudi, pemeluk itu ada otonom. Yahudi biarlah dia ngurus sendiri urusannya. Yang Arab musyrik dia urus sendiri, tetapi bersepakat, berkomitmen membangun kota. Jadi kalau saya terjemahkan dengan bahasa modern, ada otonomi untuk Yahudi dan musyrikun. Tapi urusan yang besar tangan Nabi itu ada 3. Urusan pertahanan keamanan, pertahanan kota itu tangan Nabi. Urusan hubungan luar negeri itu Nabi. Yang ketiga, menyatakan perang atau damai itu wewenang kepala negara. 3 saja wewenang sentralnya itu. Soal pertahanan keamanan Nabi, soal hubungan luar negeri Nabi, soal menyatakan perang atau damai ke dalam atau keluar Nabi. Kalau kita akan bisa memahami mengapa Nabi memimpin perang, gitu. Dan mengapa perlu perang? Tunggu, jangan semua hari ini. Ini pun juga di Madinah belum selesai. Nah, sekarang saya harus berhenti dan kembali mengundang hadirin untuk memberikan respon. Sini Kang, yang dekat Kang, sini Kang, sini.
Sini, tidak apa-apa. Biar mendekat ke pasir. Nih. Ya, sini. Mangga, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari penjelasan Ustaz tadi berarti proses hijrahnya itu lama ya Ustaz ya? Proses apa? Proses hijrahnya dari Mekah ke Hijrah. ya. Hijrah dari Mekah ke Madinah itu prosesnya berlangsung sangat lama ya. Artinya tidak dalam waktu singkat tapi panjang gitu ya. Iya. Ya, makasih. Dari penjelasan Ustaz tadi tergambarkan bahwa proses hijrah Nabi itu panjangnya dari Mekah Betul. ke Madinah itu tidak dalam waktu. Kalau kita kita tangkap bahwa itu berlangsung lama. Nah, kira-kira itu berapa tahun, berapa bulan mulai dari perjalanan Nabi dari Mekah sampai kemudian bisa mendirikan dan bahkan menjadi pemimpin gitu ya, misalnya kira-kira berapa lama. Kemudian Nabi awalnya kan sebagai seorang saudagar ya, waktu itu saudagar namanya. Waktu di Mekah kan ketika masih ada Khadijah ya, itu untuk mencari nafkahnya itu adalah dengan berdagang. Ya. Nah, ketika Nabi di Madinah, apa yang menjadi sumber ininya? Kehidupan nafkah beliau. Yang kedua, kemudian yang ketiga, apa namanya? Ethiopia itu kan jauh ya sebenarnya. Yang ketiga? Ethiopia. Ethiopia. Jauh ya, artinya Di Afrika. Di Afrika, tetangganya Mesir. Benua Afrika ya. Iya. Jadi kan kalau ke sana itu apakah sudah ada kapal gitu ya? Oh. Kapal kita nyebrang atau dia lewat Mesir? Iya. Baik. Komunikasi dan 3 pertanyaannya ya. Zaman itu. Iya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Yang pertama, hijrahnya sih sebentar, perjalanan itu membutuhkan waktu kalau pelan 3 minggu sampai 1 bulan. Bahkan mungkin kalau dipercepat tanpa istirahat 2 minggu sampai bahkan kurang. Itu kan jarak tempuhnya sekitar 467 km dari Mekah ke Madinah. Ditempuh dengan berkendara, tapi Nabi memang mengambil jalan yang panjang karena Nabi tidak mengambil jalan biasa. Ada 2 jalan, jalur tengah, jalur pantai. Jalur pantai jarang dilewati. Nabi melewati jalur yang pantai. Kenapa? Untuk cari aman supaya tidak, kan Nabi dalam pengejaran. Dalam pengejaran orang Mekah. Jadi Nabi menempuh jalan yang panjang yang tidak terbiasa. Tapi Nabi membawa petunjuk jalan. Jadi kalau prosesnya sih biasa standar saja. Kenapa Nabi lebih lama? Banyak istirahat, kemudian Nabi menempuh jalan, bukan jalan yang biasa. Kalau jalan biasa ini lebih cepat. Tapi mudah diketahui, kan Nabi sedang dikejar oleh orang-orang Mekah. Itu bisa dipahami. Yang kedua, yang lama itu Nabi merencanakan membangun kota. Itu yang bertahap. Itu Nabi membangun Masjid Kuba dulu. Membangun Masjid Kuba tidak lama. Nabi bangun Kuba, Nabi masuk ke Yasrib. Hanya bukan Nabi hanya 3 hari menetap di Kuba, tapi perencanaan pembangunan jalan. Itu bersamaan. Masuk kota enggak. Yang pertama kan Nabi harus mencari tempat tinggal dulu. Menentukannya sangat bijak. Sampai kemudian Nabi resmi menetap di Yasrib, lalu Nabi melakukan langkah-langkah seperti yang digambarkan. Gitu. Lalu bagaimana pekerjaan Nabi? Nah, Nabi di Madinah luar biasa. Itu sahabat Ansor, penduduk pribumi, kan menyumbang. Bukan hanya kepada Nabi, muhajirin aja dikasih tempat tanah, rumah, modal usaha, dibimbing
dan menciptakan ekonomi baru yang melawan sistem ekonominya Yahudi tadi yang 5 ekonomi Islam. Itu Nabi mendapat sumbangan, kelak sumbangan itu dikelola jadi Baitul Mal, kas negara. Gitu. Nabi juga nanti memiliki kebun, berhubungan, jadi Nabi penghasilan kebun, walaupun nanti ketika meninggal tidak diwariskan. Jadi Nabi sekarang Nabi hidupnya sederhana, gitu. Itu ya, tergambar Nabi itu seperti tahapannya. Nah, Ethiopia ada jalan darat, walaupun muter lewat sini, muter gitu. Jadi untuk ke Ethiopia dan orang-orang Mekah kan pedagang itu petualang, tahu jalur. Jadi untuk sampai ke Ethiopia tidak, memang kalau yang pendek itu dari Jeddah mopong saja. Ini enggak, ke utara dulu lewat sini, gitu, muter. Kenapa muter? Kan mengikuti jalur darat, gitu. Ya, yang tidak ada jalur darat itu, yang tidak ada hubungan tuh antara Laut Merah dengan Laut Tengah. Nah, jalur daratnya dibuat terusan, nama terusan Suez. Gitu. Ada yang tidak bisa diberangkat tuh dari Jeddah itu sebetulnya. Untuk ke Ethiopia itu kan berhadapan-hadapan dengan Jeddah. Kalau sekarang pendek, apalagi pesawat. Dulu muter, utara sini, turun lagi, kayak huruf U. Gitu kira-kira jalurnya. Kasih. Oh, itu pertanyaannya. Kenapa? Ada apa? Oh, sudah ada zaman Nabi itu, sudah ada kapal lebih dulu juga. Gimana itu lagi? Gitu ada, cuma mungkin nggak semewah kapal sekarang. Kapal pesiar yang kayak keren kayak sekarang belum ada. Iya, Nabi itu kan lebih dulu dibanding Nabi Muhammad SAW. Begitu, aman kalau sampai situ. Ya, mudah-mudahan terjawab pertanyaan. Masih ada yang lain yang ingin? Terima kasih. Waktu Nabi Yasir ke Madinah, itu kan ada komunitas Ada? Yahudi. Nah, pertanyaan saya adalah, awalnya kan Yahudi menguasai dan bahasanya pendatang untuk bisa menguasai mereka. Dan ketika Nabi masuk ke Madinah, apakah mereka Yahudi juga terjadi pertumpahan darah sehingga Yahudinya bisa perang di atau bagaimana? Mereka ini kan kecil sedikit, dan sekarang kan kayaknya kita lihat ya, mereka kecil tapi bisa kacang-kacang orang. ya. Karena berbeda sebenarnya konteksnya sekarang. Jadi yang Jazirah Arab dia sangat dekat kepada saya dengan perinciannya, dengan keinginannya, hidup semuanya gitu. Kita sudah hal yang kalau kita yang di luar Arab kan sedih ya, masa dia sih negaranya dari semua. Kalau rakyatnya sendiri meyakini, insya Allah masih ada, masih senjata, masih apa, masih pemerintahnya doang yang terkait saja. Mungkin apakah misalnya yang menanyakan apakah dulu kejadian ibaratnya Yahudi itu disikat, kemudian zaman sabar juga tidak kelihatan gerakan mereka, baru muncul setelah khilafah Ismail bin Abdul muncul. Ya, sikapnya terhadap risalah Nabi terbagi dua. Semuanya Yahudi yang 4 kabilah itu tahu Muhammad itu seorang nabi, tahu Muhammad seorang rasul, tahu Al-Quran itu wahyu, karena mereka membaca kitab Taurat. Cuma hati kecil mereka terbagi dua. Dominan mayoritas
menolak, ogah. Hanya sebagian kecil yang jujur dengan hatinya. Nah, yang jujur itu datang kepada Nabi, masuk Islam. Tapi itu hanya sebagian kecil. Selebihnya tahu, tapi ogah, enggan, tidak mau. Al-Quran menyebutnya hasadan min indi anfusihim, iri yang muncul dari hati mereka. Mengapa ya muncul iri? Mereka pernah kalah sama Arab pada perang Bu'sa 50 tahun sebelum Nabi lahir. Pernah perang. Jadi Arab itu pernah bersatu lawan Yahudi. Yahudi kalah memang sedikit. Kalah Yahudi pada perang Bu'sa itu. Lalu orang kalah ini bersumpah, tidak apa-apa hari ini kami kalah. Besok akan datang seorang Rasul akhir zaman. Kami akan beriman kepada Rasul itu Rasul akhir zaman. Kami akan jadi pendukungnya, kami akan jadi pembelanya, kami akan menolongnya, kami bunuh kalian. Karena mereka yakin Nabi akhir zaman itu akan datang dari kalangan Yahudi. Begitu lahir Arab, gigit jari. Ya, cemen, gigit jari. Itu penyebabnya. Dia yakin Nabi akhir zaman itu dari Yahudi. Dia akan menggunakan agama, kendaraan untuk balas dendam. Nggak tulus. Tapi dia terkejut. Ternyata Nabi akhir zaman itu Arab. Nah, kalau itu mereka bukan tidak tahu, tapi mungkin hatinya berat. Karena harapan-harapan untuk membalas dendam tidak kesampaian. Itu jelas ya. Karena itu jumlah mereka berapa persen? Setelah ditotal oleh peneliti Barat, Nabi itu nggak sampai 49% Nabi. Setelah Muhajirin dan Ansor digabung 49%. Si Yahudi 16%. Arab yang musyrik 35%. Jadi Yahudi minoritas. Melihat dukungan kuat kepada Nabi dari Ansor dan Muhajirin dan dukungan dari luar, si Yahudi ambil strateginya pura-pura setuju dengan piagam Madinah, tapi di dalamnya menggerogoti. Jadi ada pengkhianatan, ada lacaka yulatiku yang karakternya tadi licik gitu. Sampai-sampai dia menyalahi. Ada ayat yang mengatakan ketika dia kerjasama dengan orang Mekah, katakan kamu lebih lurus dibandingkan Muhammad. Masa orang yang tahu kitab Nabi Musa mengakui orang musyrik dianggap lebih lurus dibandingkan Muslim? Kenapa begitu? Karena dia pragmatis, tidak pakai ideologi. Yang penting kerjasama melawan Muhammad. Jadi kalau sekarang membaca pemimpin partai pragmatis, nggak ada ideologi, yang penting dikasih kursi, itu 9 tahun oposisi, 6 bulan jadi menteri, happy saja. Dan saya baca apa mereka terbius karakter Yahudi. Jadi Yahudi nggak mungkin, karena Yahudi itu etnis, tapi karakter Yahudi bisa disebarkan kemana-mana. Begitu kan? Nah, mereka pura-pura. Nah, inilah yang jadi penyakit kelak. Akan kita ceritakan gimana orang munafik menurut Al-Quran, gimana mulai terbongkar, gimana lebih menyikapi, gimana masa depan piagam yang disepakati. Tunggu, jangan hari ini semua. Gitu. Jangan hari ini semua. Apakah cukup hari ini? Insyaallah cukup dulu ya. Bapak dari Baitul Hormat, terima kasih. Ini sejarah Nabi ada di Al-Quran di bagian ini setelah Nabi ini. Jadi kita belajar sejarah juga. Ini pentingnya belajar tentang
biografi Nabi, belajar tentang perjuangan Nabi, mengungkap juga tafsir. Ini gabungan, insya Allah ketika gabungan. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mari kita tutup dengan sama-sama membaca doa kifaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.